ular kayu atau ular koros, dan nama latinnya Ptias koros. Nah, bisa kalian lihat kan, saat merasa marah atau terancam, dia bakal mendesis dengan suara keras ini dan akan memegangkan otot-otot di bagian lehernya membentuk seperti sendok. Dalam bahasa Indonesia, ular ini itu disebut dengan nama ular sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan menjelajah wilayah persawahan lagi. Karena sekarang coba kalian lihat, ini pagi-pagi mulai tinggi. Jadi kita sulit banget untuk menemukan ular-ular di sini. Mungkin kita bisa menemukan ular dengan berjalan-jalan di antara sana-sana. Memang agak becek teman-teman. Jadi beberapa hari ini hujan. Dan ya, suasana agak lembab. Moga-moga kita bertemu dengan beberapa jenis ular. Oke, kita wejik terlebih dahulu. Nah, di saat sore hari seperti ini biasanya ular-ular kolubrid atau ular-ular elapis kayak kobra berjemur. Karena sinar matahari saat ini tuh nggak seberapa panas dan sangat cocok sekali untuk ular-ular itu berjemur. Kemarin katanya orang itu ada ular besar tapi nggak tahu ular apa. Kemungkinan sih piton teman-teman. Karena katanya itu ular kuning hitam dan ukurannya itu gede banget katanya. Saya sendiri nggak nyangka di daerah persawahan ini ada piton. Beberapa bukti yang saya temukan ya deskripsinya juga piton. Orang-orang daerah saya menyebut ular piton itu Kespokajang. Tapi ya terkadang orang-orang daerah saya itu melebihkan. Sudah mulai panas. Kita lanjut ke arah sana. Kena teman-teman. Kena. Ularnya agak galak di sini. Tuh. Oke, ranting di bawah saya ini cukup lunak. Saya takutnya patah. Oke, kita akan turun. Oke, ini saya nggak nemuin pegangan. Ya, ularnya nggak seberapa agresif. Mungkin ini karena udah makan, bisa kalian lihat ya, entah ini memakan burung atau kadal ini. Kemungkinan sih burung teman-teman, karena bentuknya seperti ini. Kalau kadal itu agak lonjong. Oke, nah jadi ular ini tadi melingkar di antara batang pohon sebelah sana, tinggi banget. Dan saya juga was-was karena bisa aja dia itu loncat ke arah situ. Karena biasanya ular-ular kecil ini kalau dia itu merasa terancam atau melihat beberapa gerakan yang mencurigakan, dia itu bakal langsung meloncat ke arah situ, dan ke arah situ pun kita itu sulitan nemu karena udah padi-padi semua. Nah, ini adalah ular kayu atau ular koros, dan nama latinnya Ptias koros. Dalam bahasa Inggris Indian rat snake. Ular ini masih satu keluarga dengan ular jali, ular koros, ular king koros itu, ular kayu gunung atau Ptias fusca. Ular ini merupakan ular dari keluarga Colubridae, genus Ptiasnidae atau rat snake atau ular-ular pemakan tikus yang biasa di daerah persawahan. Nah, ular ini sendiri masih terbilang kecil teman-teman. Mungkin diperkirakan ada 3 bulan atau 5 bulan ini. Karena saat menetas dia itu biasanya 15 sampai 20 cm. Ini pada bagian ekor putus. Bisa kalian lihat. Ini kayaknya putusnya udah lama. Nah, ular ini sendiri merupakan jenis ular yang nggak berbisa dan nggak berbahaya. Dan peran pada ekosistem adalah mengontrol hama tikus. Saat dewasa, ular ini tuh bisa mencapai panjang 1,5 sampai 2 meteran. Dan ular ini sendiri memiliki tubuh yang ramping. Dan memang ular ini sendiri, di samping dia itu biasa berada di antara tanah-tanah, dia itu bisa memanjat ke atas pepohonan untuk memakan beberapa jenis burung ataupun kadal. Ular ini sendiri di daerah persawahan, perannya itu sebagai penyeimbang ekosistem. Jadi saat kecil seperti ini, biasanya dia itu memakan katak, terus kadal-kadalan, terus beberapa jenis serangga juga. Saya juga pernah melihat ular ini makan serangga saat ukuran segini. Dan saat usia dewasa, ular ini sendiri gemar memakan tikus. Jadi ular ini sendiri merupakan sahabat petani yang bisa menjadi penyeimbang ekosistem di wilayah persawahan. Ular ini sendiri memiliki gerakan yang sangat-sangat cepat
dan sangat-sangat lincah. Apabila dia itu berada di antara tanah ini, saat berada di pohon, dia itu biasanya itu berjemur. Ini mungkin tadi dia itu entah berjemur ataupun tidur, tapi kemungkinan dia sedang beristirahat karena dia ular kayu ini habis memakan ini. Kayaknya ini burung. Ini dari segi diameter perutnya ini agak bantet soalnya. Kalau kadal itu dia itu agak memanjang ini. Memang saat kecil sendiri temperamen dari ular ini tuh gini teman-teman. Jadi nggak seberapa galak. Dan memang karakter dari jenis ular ini tuh gampang banget dihandle. Ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berbisa dan tidak berbahaya. Seenggaknya kalau bertemu dengan jenis ini tuh nggak kalian bunuh lah. Karena di samping nggak berbisa, jenis ular ini tuh sebagai penyeimbang ekosistem di wilayah persawahan. Menjadi pengendali hama tikus. Penamaan dari ular ini sendiri di setiap daerah itu beda-beda. Di daerah saya itu sering disebut dengan nama dumung kayu atau ular kayu. Kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat, kebanyakan orang menyebut ular ini tuh sebagai ular koros. Mungkin ini merujuk kepada nama latinnya Petias koros, ataupun ya di sana itu ada jenis ular besar King koros. Mungkin disamakan dengan jenis ini juga. Nah, ciri-ciri dari keluarga koros-korosan atau Petiasinidae, rat snake, mereka itu memiliki mata belong. Jadi matanya itu agak membesar pada bagian muka ini, kepala oval dan juga perawakan yang agak ramping juga. Nah, pada bagian belakang leher ada terdapat warna belang-belang putih yang enggak beraturan. Warna dari si Petias koros ini berwarna coklat, dominan berwarna coklat, tapi di daerah saya ada juga yang berwarna agak gelapan. Nah, pada bagian sisi ventral ini bagian bawah dia ada warna agak kekuningan, teman-teman. Warna kuning agak keputihan. Saat muda seperti ini warnanya itu ketara banget, kuning emas atau kuning gimana gitu loh. Ular ini sendiri gampang dihandle karakternya. Di atas pohon tadi dia itu sempat gigit bagian sini. Tapi setelah saya beberapa kali handle atau mainin, ternyata ular ini sendiri agak lemasan. Kita ganggu waktu istirahatnya tadi. Mungkin dia habis memakan burung, terus dia menghabiskan waktu buat mencerna si makanannya ini. Malah saya tangkap. Di beberapa daerah ular ini sendiri sering diburu, entah itu untuk untuk kerajinan kulit atau untuk sebagai darahnya. Saya sendiri kurang paham, tapi di daerah saya sendiri orang-orang itu sering banget nangkapin jenis ular Petias koros ini. Nggak tahu buat apa. Tapi untuk para pecinta reptil, jenis ular ini sendiri cocok untuk pemula. Tes makan mereka gampang. Terus secara karakter juga gini, mereka gampang banget bisa dihandle. Istilahnya gampang banget jinak lah, tapi dalam artian jinak itu ya lemas gini memang mereka. Tipe ular semi arboreal. Jadi saat kecil dia itu menghabiskan waktunya itu di atas pohon seperti ini. Kadang dia itu naik ke atas pohon yang tinggi untuk dia itu bisa memakan burung. Tapi saat dewasa ular ini itu lebih banyak menghabiskan waktu itu di antara tanah-tanah ini. Nah, di daerah saya sendiri ada kerabatnya ini, ular bandotan macan atau ular jali. Jadi di daerah sini juga terdapat banyak banget jenis ular koros-korosan ini, dan memang penting banget buat menjaga keseimbangan di wilayah persawahan. Oke, kita akan lepaskan ke atas sana ya. Oke, jadi kita lepaskan ular ini ke habitatnya tadi di atas pohon. Coba lihat. Koros atau ular kayu ini dia itu ahli dalam hal memanjat, dan juga dia memang sering ditemukan berada di antara pematang sawah ini. Nah, oke. Kita tinggalkan aja ular kecil ini. Semoga dia tetap lestari di alam. Ini sandal saya. Tadi saya gopo mau naik ke atas. Kita tinggalin aja ular ini. Pepohonannya itu agak jarang teman-teman. Jadi pepohonan cuma ini aja. Dan di sebelah sana juga ada kayak tambak. Dan di sekitar sini memang padinya itu agak tinggi. Jadi cukup sulit sih menemukan ular bisa seperti ini. Tapi untungnya kita bertemu dengan si kecil tadi. Oke teman-teman, jadi kita udah berjalan cukup lama dan kita nggak nemu ular lagi selain si Petias koros tadi atau ular kayu atau ular koros. Jadi karena memang nama lokalnya itu beda-beda, karena di daerah saya itu identik dengan penyebutan dumung kayu, kalau nggak ular kayu. Tapi kalau sebagian besar masyarakat Indonesia sama orang Jawa Tengah itu penyebutan ular ini tuh ular koros. Jadi seperti itu. Bentar. Tadi di sini ada gerakan lagi. Kayaknya tupai. Oh iya.